Banin tahu keto diet nggak? Tahu? Yang cuma di protein itu kan? Dino keto. Kita terakhir mah belum hamil-hamil aja. Oh, keto. Keto nek Jawa ki keto. Keto. Tahu nggak? Oh yang sok tahu Taunya tuh. gue jawab tahu apa nggak tahu nih? Nggak apa-apa, terserah. Tahu. Keto diet tahu. Keto diet tahu. Apaan tuh? Siapa yang habis lebaran kemarin berat badannya naik? Aku! Pasti nggak cuman gue kan. Jadi ceritanya awal puasa berat badan gue menyusut karena gue tetap menjalankan keto diet. Sahur, buka gue nggak pernah makan karbo dan menjaga asupan gula gue. Tapi seminggu menjelang lebaran, wah hampers sudah pada dateng. Kue mak gue udah jadi, ketupat mak gue udah jadi. Lepas ambiar gambir semuanya. Tapi gue tahu caranya. Kalau misalnya mau kurus lagi, mau kembali ke bentuk semula, keto diet aja. Bunda Santi Bonis, former radio broadcaster of Cosmopolitan FM. Kenapa sih harus pakai bunda, Bo? Ya karena lu bunda gue dari dulu. Oh, iya. Gue ikutan keto diet, salah satunya melihat living proof. Bukti orang hidup adalah Diana. Diana tuh artinya dia, ya. Salah satu. Salah satu. Banyak kan living proof banyak. Betul. Nah, yang paling dekat sama gue adalah dia. Jadi dia turun berapa kilo, Bun? Gue dari 4 bulan ya, 4 bulan pertama gue ikutan ketofastosis 20 kilo. Terus sekarang gue udah 8 bulan, gue turunnya sih sebenarnya cuma 22 kilo total. Oke. Tapi semakin menyusut, Semakin naik. menyusut, shaping badannya ya. 3L, sekarang gue udah bisa masuk M. 3L, maksudnya gimana sih? Size 3L. Oh, saya tadinya 3L. Wow, kurus banget. Res. Maka dulu gak heran dong kalau Indra Herlambang selalu bilang gue tronton. Jahat. Dulu siarannya sama Indra Herlambang Iya. di Cosmopolitan FM. Bun, gue mau tanya dulu. What is keto? Ketofastosis ya. Nah. Jadi gini, standarnya awalnya adalah ketogenik. Ketogenik itu makanan kita harus rendah karbo. Menu dominan memang lemak dan protein hewani. Oke. Gitu kan? Nah, dengan fastosis itu adalah Puasa, fasting fasting. on ketosis. Jadi ketogenik itu adalah sebuah diet yang rendah karbo Rendah karbo, rendah gula. Rendah ya. gula, Ya, tapi lo makan protein hewani lebih banyak dan tinggi lemak. tinggi lemak. Oke, lemak juga lemak baik yang dimasukkan Lemak baik ke dalam. dong, iya. Oke, udah berapa lama ngelakuin ini? Gue tanggal 18. Hari ini tanggal 18 ya, Bang? Hari lagi selama 10 tahun. Bukan ya? Gue sampai kaget sendiri. 18, berarti 8 bulan. Hari ini tepat 8 bulan. Hari ini tepat 8 bulan. Turunnya udah 22 kilo. Gimana sih caranya kalau mau memulai Mulainya. keto? Oke. Pertama niat ya. Nawa itu. Bener. Pertama nawa itu. Lalu kedua, lo harus cari tahu dulu. Lo harus baca banyak. Kalau udah lo udah yakin untuk ngejalanin ini, lo mau sehat dan lo ikutin, baru mulai jalanin. Karena very simple. Jadi sebenarnya ini program ketofastosis ini adalah membuat lo makan itu untuk hidup. Jadi eat to live, not live to eat. Jadi yang dimakan adalah apa? Jadi kita ada tiga fase. Fase pertama itu adalah induksi. Oke. Induksi dimana lo hanya boleh makan protein hewani. Plus lo boleh makan alpukat, Oke. lo boleh makan cincau, hijau ya. Boleh. Terus lo boleh makan keju, lo boleh minum whipped cream, terus lo boleh makan yang santan-santan, Oke. boleh. Butter, boleh. Oke. Karena butter Salted. salted, unsalted nggak boleh. masalah. Oke. Dan memang di sini kita nggak boleh kurang garam. Oke. Lo harus banyak garam, jangan berlebihan tapi lo harus cukup garam. Oke. Karena garam itu kita butuhin untuk ngikat nutrisi kita, karena kan Oke. udah nggak ada gula, ya kan. Lalu itu kita lakukan dalam 2 minggu awal nih. Si fase induksi itu 2 Fase minggu ya? minimal 2 minggu, karena tergantung dari badan lo. Iya. Jadi jam 8 malam lo makan, jam 8 malam lo mulai terakhir makan, terus sampai besok siang jam 12 siang itu 16 jam berarti kira-kira ya. Nah selama 16 jam lo puasa itu lo boleh minum Kopi? air putih boleh, Teh? boleh. Air putih? Ini nggak pakai gula. Nggak pakai gula sama sekali. Kecuali gulanya gula substansi apa namanya? Iya. Gula pengganti. Gula pemanis buatan. Pemanis buatan Oke. yang kandungannya adalah apa ya? Pokoknya jangan aspartam. Ada websitenya www.ketofastosis.com. Oke. Lalu sampai mana tuh tadi? Sampai jam 12. Oke. Jadi breakfastnya di skip. Skip. Jadi kita skip breakfast. Terus jam 12 siang lo makan. Lo makan boleh apa aja karena di induksi berarti lo makan ayam goreng, soto Betawi. Tapi soto Betawi make sure dari santan bukan susu. Begitu lo buka dari jam 12 siang sampai nanti jam 8 malam, you can eat apa aja. Lo boleh makan apa aja sekenyang lo. Tapi tidak boleh berunsur tepung. Nggak.
Mie, no. No. Cake, no. Ya kan? Terus apalagi tuh? Semua goreng-gorengan yang bertepung tidak Nggak boleh. boleh. Kecuali gorengnya langsung aja. Langsung. Oke. Jadi lo makan di fase induksi ya, lo makan daging digoreng, daging dibakar, ikan Ayam goreng, boleh, ikan apa aja bakar, boleh. apa Boleh. segala macam boleh. Boleh, apa aja boleh. Enak kan? Jeroan? Ceruan boleh banget. Hati, malah. paru, dan segala macam? Boleh. Usus goreng, paru goreng lo boleh. Kulit-kulit binatang? Boleh. Kulit duren? Nggak. Bengong. Lo nggak bisa ngomong nanti. Gitu ya. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau fase pertama adalah buka puasa di makan pertama adalah di jam 12 Siang. siang, boleh makan sampai jam 8 malam Boleh. selesai. Habis itu puasa makanan, tapi Iya. minum semua Boleh. cairan boleh Boleh. tanpa gula. Tanpa gula. Jadi yang dimakan semua yang berhubungan langsung dengan alam tanpa diproses, betul Iya, nggak? iya. Makanan kaleng nggak boleh, Nggak sosis, boleh. bakso segala macam, Sebaiknya no, jangan. sebaiknya jangan. Jangan. Terus jangan bertepung. Jangan Itu doang bertemu. kuncinya. Itu kan? dulu, Mm-mm. itu induksi. Tapi memang kita patokannya adalah gula darah puasa. Oke. Jadi pada saat lo hari pertama ngikutin ini, gula darah puasa lo harus cek tuh jam 8 pagi sampai jam 10 pagi lo cek gula darah puasa lo. Catat tuh. Nanti hari ketiga lo tes lagi. Oke. Hari ketujuh lo tes lagi. Kalau di hari ketujuh lo udah turun di bawah 80 gula darah puasa lo lanjutin lagi 1 minggu ke depan. Makanya tadi gue bilang induksi 2 minggu tuh Oke. enaknya. 2 minggu. Nah, minggu kedua lo tes. Kalau dalam 1 minggu kedua itu lo udah turun di bawah 80 stabil gula darah lo boleh naik kelas. Naik kelasnya? Fase konsolidasi namanya. Yaitu adalah apa bedanya sama fase pertama? Oke, di fase induksi lo hanya boleh makan protein hewani, ya kan? Di fase konsolidasi lo boleh makan hewani plus nabati. Nabati itu adalah sayur-sayuran, kacang-kacangan, tahu tempe, boleh. Oh boleh, itu di Boleh. fase kedua ya. Kedua, tapi Berarti tetap- ketoprak tahu doang sama telur sama bumbu kacang. Boleh. Boleh. Tapi kecapnya jangan pakai kecap itu. Sebaiknya. Kecapnya ada tuh yang merek TS ya. Oh, kan iya, ada iya. tuh kecap manis merek TS. Itu Hmm. boleh, silakan. Gitu. Pada saat awal lo masuk konsolidasi, kalau lo heboh dengan makanan sayur, kan sayur itu udah ada karbo. Ada karbohidratnya betul. Berarti ada gula juga kan di Hmm. dalam itu. Lo akan cepet lagi naik gula darah lo. Oh, I Gitu. see. Ya benar-benar. Konsolidasi lo begitu berarti. Lo boleh makan sayuran, boleh makan kacang-kacangan, kacang almond, kacang mete, kacang tanah, lo boleh punya. Asal jangan dikacangin ya. Iya, Sebel, senep bener kalau nggak dikacangin. sedep, hidup lo langsung dikacangin. Apa gunanya VCO? Virgin Coconut Oil. Ini kayaknya andalan banget para keto warrior. Oke, keto warriors ya. Ah. Jadi gini, visi, gue mesti lihat contekan dulu. Say. Say. VCO tunggu ya. Jadi VCO itu dia itu mempunyai satu zat namanya MCT. Ya. Oke. MCT itu gue lupa singkatannya apa. Tunggu ya. Oke. Dia itu dibutuhkan di awal karena mengandung MCT yang mempermudah tubuh memperoleh bahan bakar yang dibutuhkan dalam membuat keton. Oh gitu. Kan tadi si keton itu akan diinikan sama si lever untuk jadi lemak kan, untuk Betul. jadi fuel. Hmm. Selama ini Jadi energi gitu energi ya. kita. Kalau selama ini kita energinya dari Dari gula, gula. glukosa, ini Iya. diganti dari lemak. Betul. Ya, oke. Nah, jadi si VCO itu diperlukan untuk membuat itu. Jadi dia ada semacam zat pengurai di mana akhirnya keton itu bisa cepat tercipta di dalam lever kita. Oh gitu. Jadi Dan itu membuat gunanya kenyang Virgin juga, say. Bener, 6 di 6 maaf Jengges. gue kenceng nih 6 ini ya 6 sendok 6 per hari ya? sendok, ya. Per Jadi- berapa jam? Per 3 jam. Nah VCO itu adalah lemak juga tapi lemaknya adalah si lemak baik Iya. ya kan? Dan Karena memang lemak tuh gunanya kayak kan orang ada yang baik ada yang jahat Jahara ada. Jahat Jahara, bahasanya udah bisa hertian jadi Terus? sebenarnya ini juga ekstrim mungkin ya jadi Agak buat beberapa mungkin orang ekstrim enggak kalau menurut gue, tapi ini adalah anti mainstream. Hmm. Dan kalau namanya segala sesuatu yang baru, itu kan pasti ada pro dan kontra. Betul. Tapi gini, kalau gue kenapa nyaman di sini? Karena gue melihat living proof. Oke. Kok banyak banget orang yang asam lambung tinggi ini yang sakit yang normal ya. Maksud gue, sakit kan ada yang parah, ada yang enggak ya. Iya benar Iya dong. Iya kan ada yang dalam banget sakitnya sama yang tinggi. benar yang bisa berubah jalan gitu. sama udah nggak bisa dibenerin Kita udah pasrah kalau kayak gitu. Cuman kalau ini kan kita masih bisa berubah. Jadi asam lambung, migrain, terus apalagi deh lu sulit tidur apa segala macam itu bisa hilang insya Allah lo benar. Iya betul, asal dilakukan dengan benar, Iya. fasenya benar, Iya. ya dan juga apa yang disarankan tuh dijalanin gitu, jangan Iya. sembarangan ngacak-ngacak dulu gitu ya. Sebenarnya gini loh, ini nih metabolisme yang kita pakai ini sebenarnya untuk merubah kebiasaan lo
terlalu overeating, intinya gitu aja. Iya, jadi jangan makan sampai kebanyakan. Iya. Seperti diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sepertiga lambung yang harus kita isi. Bunda Santi Bonis, terima kasih banyak. Kalau misalnya tadi nggak percaya, gue bilang Bunda Santi Bonis Kan turun masih ada sampai. maintenance, satu lagi Oh, dong. maintenance sih bener, satu lagi. Jadi pokoknya konsolidasi. Tadi konsolidasi itu adalah hewani sama nabati. Oke. Tapi nanti kalau lu udah dalam seminggu lu tetap di bawah 80 GDP lo udah boleh naik lagi ke fase maintenance namanya. Itu adalah? Lo udah boleh makan hewani, lo boleh makan nabati, dan lo boleh makan buah apa aja. Oh, karena sebelum-sebelumnya hanya alpukat. Alpukat, cincau, sama zaitun. Buah zaitun kayak gimana? Buah zaitun yang kecil-kecil segini kan suka bikin Oh, salad. olive. Ngomong dong, zaitun mana kenal gue, kalau olive gue kenal. Jarang. Songong. Oke, terus. Jadi maintenance itu buah apapun udah Boleh. Bun, jadi 3 fase ya. Ya, induksi, konsolidasi dan juga maintenance. Silahkan diikutin semuanya. Baca yang banyak ya di www.ketofastosis.com, itu ada semuanya. Kalau misalnya tadi nggak percaya, Bunda Santi Bonis turun sampai 22 kilo, kita ada fotonya ini. Sip, thank you ya Bun ya. Alhamdulillah, wasyukurillah, terima kasih infonya. Kalau dulu bisa cipika-cipiki, sekarang kayaknya nggak ens ya. Oke lah. Mudah-mudahan berhasil ya, yang lain-lain biar tambah sehat. Siap, menu keto ini bisa diakalin. Kalau lo pengen banget dessert ya, terus butuh dessert yang keto friendly, ada. Habis ini gua kasih tahu. Ring, ini dia. Nah, yang bikin ini dia nih. Hadir manusianya, hai. Venita Daben, Hai. apa kabar? Jadi Mbak Vendap ini juga punya usaha Mini Love Bites, betul ya? Keto, bikin keto cake. Yes. Jadi kan kalau keto itu setahu gue nggak boleh makan tepung, nggak boleh makan gula. Ya. Lah bikin kuenya pakai apa, Jo? Bikin kuenya pakai ada yang tanpa tepung. Jadi kita bikin flawless cake sebutnya. Jadi dia hanya pakai telur sama coklat. Oke. Coklatnya yang dark coklat, jadi dia kandungan gulanya tuh dikit banget. Terus sisanya kita pakai coklat powder. Terus gulanya sekarang kita pakai diabetes. Kalau untuk yang ikutan ketofastosis itu udah Paling benar lah paling ibaratnya benar. ya. Tuh. Terus kita juga pakai nggak terlalu banyak. Jadi rata-rata satu slice itu carbsnya sekitar 5-6 gram. Jadi kalau makan keto cake kita boleh 1-2 potong. 2 potong tuh 2 slice maksudnya? Yes, 2 Oke. slice. Asal jangan satu kue sendirian. Langsung out of ketosis. Alias maruk ya lo, Bo. Udah berapa lama sih bikin ini Mbak Vendap? Keto cake kalau waktu dulu sih tadinya awalnya buat konsumsi pribadi, kan jadi ada masa-masa aduh pengen banget nih, sementara waktu itu nyari nggak ada yang jual. Terus yang kedua ragu-ragu juga, ini yang bikin beneran tahu gimana caranya bikin kue keto atau enggak. Berikutnya adalah soal rasa, karena dari dulu selalu kalau saya bikin itu maunya harus enak. Iya dong. Kalau nggak rugi. Bener. Rugi bayarnya, rugi kalorinya. Betul banget. Tapi sampai sekarang emang banyak peminatnya untuk keto cake ini Nah, gimana? tadinya untuk konsumsi sendiri. Abis itu ada beberapa teman yang mereka diet keto juga. Jadi ya udah deh, mau. Jadi masih untuk kalangan sendiri. Lama-lama kok makin banyak. Oh ya udah, kalau gitu kita bikinin resep. Maksudnya kita bikinin menu aja sekalian. Dia kita bikin red velvet. Akhirnya kita punya beberapa pilihan yang sepertinya sih untuk sekarang lumayan banyak yang cocok dengan kue keto Mini Love Bites. Aturannya gimana sih? Low carbs harus berapa banyak? Low carb sih sebenarnya gini, jadi yang penting adalah rata-rata cake kita itu dia satu slice itu nggak sampai lebih dari 10 gram karbohidratnya, carbsnya. Jadi karena kan biasanya kalau yang ketofastosis mereka atau keto yang biasa mereka maksimalnya 15 gram. Oh, itu dia 15 benar. sampai 20 gram per hari. harinya. Oke, jadi kalau misalnya emang craving banget sama dessert, aduh gue pengen keto tapi nggak boleh makan dessert, nggak mungkin, hancur dunia. Sebenarnya bisa kok, bisa banget. Tinggal masalahnya ya kita mesti cari. Nah kebetulan memang kalau cake yang enak itu kan susah-susah gampang. Yang standar aja nggak selalu tampilannya cakep, belum tentu enak rasanya gitu kan. Nah sekarang kita juga maunya diet yang beneran bikin sehat,
Tapi adalah kita boleh menikmati hidup ya nggak? Betul. Jangan yang jadi kering-kering jangan terlalu kering aja banget. gitu. Alah. Ada apps-nya katanya ya? Apa tuh? Ada aplikasinya, maksudnya kalau misalnya mau tahu segala macam soal keto. Oke, nih Keto Diet Basic. Kalau saya sih pakainya itu. Keto Diet Basic itu di apps bisa dicari ya di smartphone lo semua. Terus Mbak Fen sendiri udah berapa lama keto? Udah hampir 1,5 tahun. Wow, udah lama turun berapa? Turunnya nggak banyak, cuma 5 kilo. Tapi kalau orang ketemu, itu mereka biasanya nggak percaya. Ya kayak gue tadi, lo turun dari mobil, buset kurus juga ya gitu. Ini anaknya udah berapa? Dua lusin maksudnya. Cupcake Iya, kali dua. 2 lusin. Cupcake sekali 2 lusin gitu. Jadi kalau misalnya pengen menjalani keto diet atau emang punya diabetes atau segala macam, nih cari nih yang bikin kue nih, bisa pesan. Ada di Jalan Ciniru 2 ya. Iya. Atau lewat online juga websitenya aja bisa. langsung. minilovebites.com. .com. minilovebites.com. Thank you Mbak Venda. Sama-sama. Nah itu dia tadi caranya kalau mau keto diet. Sekali lagi keto diet ini salah satu yang mungkin cukup ekstrim atau anti mainstream. Gak semua orang cocok untuk menjalankan keto diet ya. Ada yang langsung berhasil, ada yang prosesnya lama, ada yang turunnya cepat, ada yang malah turunnya sedikit tapi badannya shaping, macam-macam. Intinya saran dari gue ini adalah salah satu pilihan kalau mau kembali ke bentuk semula atau mengecil atau shaping lagi badannya. Tapi sebelum dilakukan ada baiknya lo banyak baca. Gue udah kasih di link descriptionnya www.ketofastosis.com. Ada apps-nya juga tadi udah gue kasih tahu. Dan kalau perlu lo mau konsultasi dulu ke dokter, boleh dilakukan keto dietnya dengan pendampingan. Good luck! Jangan lupa like dan juga komen dan juga subscribe channel gue. Terima kasih, sampai ketemu di doi berikutnya. Sebenarnya keto disebut diet tuh baru tahun-tahun sekarang aja tahu. Kalau misalnya dulu tahun 90-an, seingat gua keto tuh bukan nama diet, tapi nama lagu. Tahu gak? Keto-ketonya selangit. Memuat penuh misteri. Matanya bikin ngeri.